Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita akan berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti apa yang kita dengar di dalam pemberitaan firman-Nya malam ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam ibadah mezbah doa malam ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Ayub 1, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang pengelola, bukan pemilik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam hidup ini pasti pernah mengalami kehilangan. Baik dia kehilangan wujudnya barang, ataupun dia kehilangan uang, kehilangan mobil, bahkan juga dia mengalami kondisi ketika dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Baik itu pasangan hidupnya, dia kehilangan orang tua, dia kehilangan anak-anaknya. Ketika orang-orang itu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, pada saat seorang itu kehilangan sesuatu, maka ada perasaan, mungkin juga perasaan menyesal, perasaan bersalah. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu, dia kehilangan uangnya. Kehilangannya lumayan besar, ada beberapa ratus ribu. Lalu ketika dia mendapati sebuah kenyataan uangnya itu hilang, lalu dia menyalahkan dirinya, kenapa saya begitu teledor, menyimpan uang, menaruh uang sembarangan, sehingga ada orang yang mengambil uang itu dan saya sekarang sudah nggak ada punya uang lagi. Ada juga yang mengalami perasaan kesepian ketika anaknya yang dia sangat kasihi, apalagi itu anak tunggalnya, diambil dari hidupnya. Dia merasakan kehilangan yang luar biasa, dia merasakan kesepian yang luar biasa, dan dia terus-menerus menangis. Dia katakan, untuk apa lagi aku hidup, karena orang yang aku kasih ini telah tidak ada dalam kehidupanku lagi. Ada juga yang merasakan depresi ketika pasangan hidupnya diambil dari dia. Dia menganggap, untuk apa lagi aku hidup seorang diri sekarang ini. Lebih baik aku menyusul pasangan hidupku yang telah lebih dahulu meninggalkan aku. Dan inilah realita kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Ketika seseorang itu mengalami kehilangan, bukan hanya barang, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa kehilangan dalam bentuk pribadi yang dia kasihi. Kondisi yang sama juga dialami oleh Ayub, seperti yang dicatat kisahnya di dalam Ayub pasal yang pertama tadi. Di ayat yang pertama sampai yang ke-19 menceritakan tentang kehilangan yang Ayub alami itu. Nah, sekarang coba kita belajar menilik orang seperti apakah Ayub ini. Firman Tuhan mencatat Ayub ini adalah seorang yang saleh. Dia juga selain saleh, dia juga jujur, dia takut Allah, dan juga menjauhi kejahatan. Luar biasa.
cara kehidupan yang dijalani oleh Ayub ini. Dia hidup dekat Tuhan, dia saleh, dia menjalankan segala apa yang Tuhan perintahkan untuk dia jalankan. Dan jangan lupa, dituliskan di dalam Alkitab ini, sosok pribadi Ayub adalah seorang yang berkelimpahan segala sesuatu. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang ketiga, bahwa Ayub ini adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lengkap hidupnya. Segala hal dia miliki, segala sesuatu dia miliki. Apalagi yang kurang pada Ayub? Mungkin bagi kita katakan, wah udah segala sesuatunya cukup, enak hidup seperti Ayub. Tapi di dalam realita kehidupan yang dijalani Ayub, dikatakan suatu kali Ayub harus menghadapi kenyataan. Segala yang dia miliki itu dalam satu hari diambil dari dirinya. Dia kehilangan segala sesuatu. Harta benda dia hilang, segala kekayaan dia hilang, dan yang sangat menyakitkan baginya, dia harus kehilangan 10 orang anaknya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kita bisa bayangkan, kalau seorang itu mengalami kehilangan seperti yang dialami oleh Ayub, bagaimana sangat menyedihkan dan terpukulnya dirinya. Saya coba melihat kondisi yang dihadapi beberapa waktu yang lalu. Saya sempat melihat sebuah tayangan di televisi. Ada seorang yang menyimpan uangnya di bank. Terus karena terjadi likuidasi, bank itu tutup. Lalu dia nggak bisa narik uangnya, yang jumlahnya itu mungkin sekitar ratusan juta. Lalu apa yang terjadi pada dirinya? Dia mendadak jadi orang gila. Dia mendadak jadi orang gila. Kenapa? Karena uangnya ratusan juta itu tidak bisa ditarik dari bank. Itu baru uang yang jumlahnya ratusan juta. Bahkan yang saya juga pernah lihat, ada seorang ibu yang mendadak menjadi gila. Yang mendadak menjadi pribadi yang pada akhirnya hopeless. Nggak ada semangat untuk menjalani hidupnya lagi. Kenapa? Karena anak yang sangat dia kasihi diambil dari kehidupannya. Baru 1 anak dia kehilangan. Dan kita bisa bayangkan pada pribadi Ayub ini. Dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Harta bendanya habis. Dia juga kehilangan 10 anaknya. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Waduh. Tapi kita melihat bagaimana Ayub menghadapi kondisi seperti itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, waktu segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub sudah hilang dari kehidupannya, respon Ayub di dalam ayat 20 dikatakan seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian dia sujud dan menyembah Allah. Terus pada saat dia sujud menyembah Allah, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya? Apakah dia marah? Dia memberontak kepada Allah? Lalu dia mengatakan, tekadnya aku menentang Allah, aku tinggalkan Allah. Tidak seperti itu. Sebuah pernyataan, sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Ayub pada saat dia sujud dan menyembah Allah. Di dalam ayat 21 dia katakan seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, hebat sekali. Hebat sekali dia bisa mengungkapkan kata-kata seperti itu. Dalam keadaan dia kehilangan segala sesuatu, dia bisa keluarkan dari mulutnya pujian kepada Allah. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Ayub bisa mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata seperti itu? Karena Ayub memiliki pemahaman, memiliki sebuah kesadaran bahwa apa yang dia miliki selama ini bukanlah milik dia, tapi adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada Ayub untuk dia kelola semasa dia hidup.
Dan inilah menjadi tema kita hari ini. Pengelola bukan pemilik. Kenapa tema ini perlu kita perhatikan? Karena seringkali dalam hidup kita, kita menganggap apa yang kita punyai dalam hidup ini adalah milik saya. Sayalah pemilik dari segala sesuatu itu. Sehingga kalau itu diambil dari hidup saya akan marah. Kalau itu hilang dari hidup saya akan marah, saya akan ngamuk. Banyak orang yang kadang-kala merasa apa yang dia capai dalam hidup ini sesuatu yang harus dia pegang teguh. Karena ini adalah milikku dan gak boleh seorang pun yang ambil, termasuk Tuhan sendiri pun gak boleh ambil. Padahal kita harus sadar bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kita, yang harus kita kelola, yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan. Yesus memaparkan di dalam kitab Injil beberapa perumpamaan tentang hal sesuatu yang dipercayakan untuk dikelola. Ketika dia berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, ketika dia berbicara tentang perumpamaan uang mina, dikatakan dia mempercayakan itu kepada orang-orang tertentu. Dan pada waktunya, apa yang dipercayakan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang mempercayakan itu. Jadi kalau kita memiliki sebuah kesadaran, sebuah pemahaman bahwa kita hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang dipercayakan itu. Kita mau belajar ada 2 sikap penting yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sikap yang pertama, sebagai pengelola, kita harus mengelola segala sesuatu itu dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Jangan kita sia-siakan. Banyak kali kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita kadang-kala hambur-hamburkan uang. Kita hambur-hamburkan barang kita. Kita pokoknya sia-siakan itu. Padahal itu semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Bukankah banyak dalam hidup ini? Tuhan itu sudah mempercayakan berkat-berkat yang melimpah. Harta benda bagi kita, uang yang melimpah bagi kita melalui pekerjaan kita, melalui bisnis yang kita jalankan. Tapi seringkali kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan itu. Kita mau pakai itu, kita mau nikmati itu untuk kesenangan saya sendiri. Jangankan untuk berbagi dengan orang lain. Untuk orang yang terdekat dengan kita pun kadang-kala kita begitu perhitungan. Kita begitu hitung-hitungan. Bahkan untuk kita memberi mempersembahkan kepada Tuhan, padahal itu Tuhan adalah pemilik dari apa yang kita miliki, kita hitung-hitungan dan pelitnya luar biasa. Jadi sadarlah bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Terlebih lagi ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam hidup keluarga kita. Anak-anak itu Tuhan anugerahkan, Tuhan titipkan bagi kita untuk kita pelihara, untuk kita besarkan, untuk kita didik. Karena pada waktunya anak ini akan kembali mandiri untuk menjalankan hidup. Dan jangan pernah kita anggap ini anak saya yang harus saya pegang, yang harus saya kukung. Padahal dia sudah seharusnya mandiri dalam hidup. Bukankah banyak orang tua yang begitu mengekang anak-anaknya? Ketika anak itu sudah berumah tangga pun bagi dia anak itu tetap milik saya. Harus saya tetap kuasai. Dan dia tidak mau membiarkan anak itu hidup mandiri bersama dengan keluarganya. Dan ini fakta yang terjadi. Dan jangan lupa bahwa anak-anak itu pun juga adalah titipan Tuhan yang sekali waktu Tuhan bisa ambil dari kehidupan kita. Jadi hal yang pertama perlu kita perhatikan bersama-sama. Sebagai pengelola, sikap kita adalah kita mengelola apa yang dititipkan itu dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Karena apa? Karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada pemiliknya, yaitu kepada Tuhan sendiri. Yang kedua sikap kita,
Sebagai pengelola, kita harus relakan dan tetap bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengambil apa yang dipercayakan itu, apa yang dititipkan itu. Saya coba membayangkan gini. Kalau misalnya suatu kali ada seorang konglomerat yang begitu melimpah harta bendanya datang kepada saya. Dia bawa koper besar yang isi kopernya ini uang. Misalnya uangnya sebesar 1 miliar. Dia datang kepada saya, dia katakan, uang ini saya titipkan kepadamu. Besarnya 1 miliar. Tolong kamu jaga baik-baik. Tolong kamu kembangkan itu. Suatu saat saya akan datang kembali untuk mengambil apa yang saya percayakan, yang saya titipkan ini. Nah, kalau Bapak Ibu jadi diri saya, uang 1 miliar sudah dipercayakan, saya coba mengelola itu, saya kembangkan uang itu, ataupun kalau saya nggak mengelola itu, saya nggak kembangkan, saya simpan. Lalu, ketika dalam jangka waktu tertentu, yang punya uang ini datang kembali menemui saya, lalu dia katakan, saya mau ambil uang yang saya titipkan itu. Perasaan Bapak Ibu, kalau uang itu sudah diambil dari diri saya senang atau saya marah-marah dengan dia memiliki uang itu? Bagi saya pribadi, saya senang. Kenapa? Karena berarti tanggung jawab itu sudah saya serahkan kembali kepada yang mempunyai. Karena kalau dititipkan uang 1 miliar, mungkin bagi saya kesempatan untuk saya bisa tenang dalam hidup kadang-kadang jauh. Saya takut kadang-kadang. Takut uangnya hilang, takut uangnya dicuri. Tapi ketika itu sudah diambil, saya katakan plong. Selesai tanggung jawab saya sudah serahkan kepada yang memiliki. Itu seharusnya sikap kita. Tapi kadang-kadang sikap kita kebalikan. Kita marah, kita tinggalkan Tuhan, kita ngamuk-ngamuk kepada Tuhan karena apa yang Tuhan titipkan itu sudah diambil kembali oleh Tuhan. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita boleh belajar seperti diri Ayub ini. Ketika segala sesuatu yang dipercayakan untuk dia kelola sudah diambil dari hidupnya, harusnya bisa kita keluarkan dari mulut kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita perhatikan dan saya sampaikan pada perenungan malam ini? Karena dalam hidup ini, seringkali kita nggak bisa menduga segala hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita miliki, kadang-kala dalam waktu yang singkat bisa diambil dari hidup kita. Harta benda yang melimpah bisa hilang dari hidup kita. Anak-anak yang kita kasih bisa diambil dari hidup kita. Tapi biarlah kalau kondisi itu kita alami dalam hidup, jangan membuat kita pada akhirnya memberontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Mari kita bisa katakan, Tuhan, aku bersyukur selama ini Tuhan mempercayakan ini padamu. Aku sudah mengelolanya, aku sudah memeliharanya, aku sudah merawatnya sampai sekarang ini. Kalau Tuhan yang sudah mengambil, ini adalah waktu yang tepat untuk aku bebaskan dari segala tugas-tugasku itu. Aku tetap bersyukur Tuhan. Karena ketika kita bisa belajar bersyukur kepada Tuhan, sadar diri kita hanyalah sebagai pengelola, Tuhanlah sang pemilik itu, kita bisa menikmati hidup ini dalam kondisi apapun yang akan terjadi di depan. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitanya malam ini. Ajar kepada kami Bapa untuk memiliki sikap yang benar di dalam memahami apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Harta benda, termasuk juga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ketika kami harus mengalami kondisi kehilangan itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.